Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Hey, terima kasih teman-teman yang selalu nonton, like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan makin sukses. Nah, di midweek ini seperti biasa, karena ada beberapa pertandingan Liga Champions khususnya, gue pasti bakal bahas Barcelona yang akan berhadapan nanti pagi jam 3 akan melawan Napoli. Ini laga tandang dulu, main ke Italia, main ketemu dengan Liga Italia, tapi bukan tim-tim Italia yang defense, karena kita tahu Napoli mainnya terbuka dan banyak pemain-pemain cepat, banyak key player yang harus dihentikan sama Barcelona. Kira-kira akan seperti apa jalannya pertandingan. Tapi sebelum itu, sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Nah, di Instagram gue juga sekarang udah mulai banyak banget konten-konten sepak bola, berita-berita singkat, lucu dan padat. Wow. Dan ada konten-konten bola entertain. Nanti gue juga bakal ada podcast terbaru lagi. Itu bisa gue spill, adalah dengan brand, oke? Nah, kita bahas. Sebelum kita masuk ke pertandingan Barcelona, kita bahas dulu drama-drama yang terjadi di Barcelona, yaitu siapakah pelatih yang sebenarnya ini mepet banget untuk melatih Barcelona, siapa aja pemain yang akan masuk ke Barcelona, dan kabar dari Frenkie de Jong yang membantah media-media tentang perolehan gaji yang ia dapatkan, sehingga membuat dia tidak nyaman. Pas di preskon, dia mengeluarkan kata-kata yang menurut gua itu sudah disimpan dari lama, akhirnya dikeluarin juga kata-kata seperti apa itu. Dan bocornya strategi Xavi, bocornya rahasia-rahasia Xavi dari ruang ganti di Barcelona, dikabarkan ada cepu di situ dan sedang diselidiki. Akhirnya juga kita akan bahas bagaimana jalannya pertandingan. Oke, nih ini ada squad list dulu yang udah dibawa sama Barcelona di Liga Champions nanti ya. Jangan lupa nonton jam 3. Stegen, Cancelo, Araujo, Inigo Martinez, Pedri, Lewa, Rafinha, Iñaki Peña, Joao Felix, Christensen, Romeu, Vitor, Roberto De Jong, Gundo, Konde, Astralaga, Lamine Yamal, Casado, Fermin, Kurbasi, Mark Guiu, dan Hector Fort. Ini salah satu favorit gue, Hector Fort. Tapi belum tentu dia dimainkan ya. Seumpama yang namanya pelapis, kalau misalkan ada squad utamanya, kalau bisa squad utamanya dulu. Nah, langsung kita bahas tentang isu yang beredar tentang gaji Frenkie de Jong. Ini ketika di preskon kemarin ditanya bagaimana masa depan Anda di Barcelona, Frenkie de Jong mengatakan, nanti habis itu gue kasih opini gue. Bagaimana masa depan Frenkie de Jong? Sebenarnya saya agak kesal dengan apa yang kalian tulis secara umum. Banyak hal yang tidak benar terungkap, itu membuat saya kesal, kata Frenkie de Jong. Terus dia mengatakan, apa yang Anda katakan tentang gaji saya itu sangat jauh dari kenyataan. Angka-angka yang kalian ciptakan itu tidak benar adanya. Saya sangat bahagia di Barcelona dan saya berharap terus bermain di sini selama bertahun-tahun. Ayo lu, mana nih yang anti Frenkie, yang melihat Frenkie pengen keluar atau Frenkie pengen stay? Ini bentar lagi bakal kebongkar Frenkie stay apa enggak dan sebenarnya seperti apa. Lalu dia ngomong, semua gaji yang dikatakan media itu adalah kebohongan. Jadi semua gaji yang dikatakan media tentang semua yang dikatakan media tentang gaji dan masa depan saya adalah kebohongan. Banyak yang tidak tahu apa-apa. Ini tumben-tumbenan De Jong marah kayak gini kan. Terus dia bilang juga, saya tahu banyak hal yang dibuat-buat oleh media. Anda menulis hal yang tidak benar. Ini di preskon ya, dia ngomong gini ya, berarti benar-benar marah nih. Anda melakukan secara umum dengan banyak pemain, bahkan dengan pelatih. Anda tidak bisa melakukannya itu ya. Kamu mengada-ngada, harus stop it. Kalian harus menghentikan ini. Terus De Jong bilang lagi, ini seru banget De Jong nih, mana ya nih? Yang anti De Jong, fans De Jong juga mana? Saya menganggap klub sebagai rekan satu tim saya. Staff saya sangat menikmati. Ya, media terkadang mengkritik level saya, itu tidak masalah.
Karena ya setiap orang dapat memiliki pendapatnya sendiri. Tapi untuk kebohongan saya tidak bisa terima. Jangan berbohong. Jadi De Jong dikritik nggak apa-apa. Cuma kalau ada berita yang bohong tentang De Jong, dia marah. Ya semua juga kayak gitu. Cuma ini kayak udah kesel banget. Dan udah lewat begitu aja. Napoli, abis itu De Jong ngomongin Napoli. Napoli punya banyak kualitas. Sudah beberapa tahun sejak kami berada di tahap ini, kami sangat bersemangat. Nah, De Jongnya udah senyum lagi. Ini, oke, ini angka De Jong disebut ya. Saya tidak mendapatkan 40 juta euro per musim. Itu tidak benar. Itu jauh dari kenyataan. Nah, ini mind blowing nih ya. 40 juta euro per musim itu tidak benar, itu sangat jauh dari kenyataan. Berarti bisa di bawah 40 juta euro per musim. Bisa juga di atas. Nah, gue tarik lagi, makin pusing lagi lo ya. Tapi kalau gue pribadi, sebenarnya gue nggak terlalu percaya sama gaji yang di share di media atau lu buka apalah website yang lu percaya tentang gaji pemain. Maksudku gini, kayak itu benar-benar hal yang privacy menurut gue gitu kan. Kalau kita tahu klausul kontrak kayak misalkan Neymar harus bawa temennya 10 temen di Brazil untuk datang jemput dia tiap minggu, ya itu bisa aja jebol-jebol. Cuma kalau nominal asli, gue emang nggak terlalu percaya. Makanya kayak ada yang bilang bahkan gini, emang nih De Jong harus keluar bahkan di atas 40 juta euro per musim. Itu udah bisa beli pemain banyak dan udah bisa gaji beberapa pemain kalau ada Frenkie De Jong. Tapi ya kalau emang kenyataannya nggak segitu gimana? Kalau kenyataannya nggak segitu gimana? Kalau misalkan hasil gajinya segitu, ya emang kemahalan buat finansial Barcelona yang sekarang. Dulu kan ya Barcelona segitu ya standar-standar aja, cuma itu terlalu mahal. Cuma sekali lagi yang gue katakan, gue nggak pernah percaya sama apa yang ada di media. Gue nggak bisa langsung percaya. Di website tentang gaji pemain dari atas sampai bawah itu, gue belum percaya. Rada nggak mungkin kita ngasih tahu gaji kita atau gaji kita bocor. Kalau misalkan itu kira-kira masih bisa, itu kira-kira masih bisa. Cuma kalau secara detail enggak sih. Gue kayak kita tahu gajinya atlet-atlet yang lain, tinju berapa, bonus-bonusnya mungkin kita tahu, cuma dibayarnya berapa, atau pebasket berapa, atau kita ke pemerintahan gaji di root bank berapa, gaji manajer di perusahaan A, B berapa, kayak masa kita tahu kayak gitu. Gue agak ragu sih untuk percaya. Jadi intinya kalau gue bilang De Jong, kalau memang gajinya nggak sebesar itu, kita masih membutuhkan Frenkie De Jong. Asal ya ini kita butuh banget defense midfield. Cuma De Jong awareness defense-nya itu jelek banget, sejelek-jeleknya. Dia nggak, winning ball-nya kurang, jarang banget duel-duel menang itu nggak ada. Kalau untuk bermain attack ya De Jong orangnya. Untuk membangun serangan dari awal De Jong orangnya. Tapi kalau Barcelona lagi keserang, solusinya adalah bukan De Jong. Gimana coba? De Jong tuh harus bisa juga kalau emang lu main mau agak deep, nggak attack midfield, ya lu harus dinaikin lagi value-nya. Seperti itu yang dikatakan oleh Frenkie De Jong. Nah, setelah itu press con Xavi. Ini gue agak ragu dengan press con Xavi yang mengatakan bahwa bagaimana peluang Barcelona di Liga Champions. Ada yang bilang, Xavi bilang, ya kita nggak apa-apa bisa seri di Napoli, tapi di Montjuic kita menang. Pelatih pesimis macam apa? Maksudnya kita fans aja udah pesimis gitu kan. Kenapa lu juga nurunin ekspektasi, Xavi? Ada yang dia juga bilang nih, masih 50-50. Peluang untuk besok saya pikir masih 50-50. Saya serahkan kepada Anda. Anda harus mendapatkannya di lapangan. Dia menyerahkan kepada pemain. Maksud gua ya apa ini? Xavi 50-50, lu ngelihat pasaran ini judi. Barcelona sekarang 50-50. Sekarang udah tahu 19 klub di La Liga udah tahu gimana cara meredam Barca. Girona bisa menang lawan Barcelona. Kemarin juga Granada bisa imbang lawan Barcelona.
Itu adalah tim yang tidak ada pemain-pemain cepat, tidak ada nggak ada key player, nggak ada pemain-pemain yang di transfer market lagi rame. Sekarang ketemu Napoli, ya beberapa tahun lalu lu masih ketemu Napoli, tapi lu masih punya Messi, lu masih punya pemain-pemain yang kualitasnya di atas rata-rata pemain sekarang. Tapi sekarang lu ketemu Napoli dengan keadaan yang seperti ini, yang secara materi sebenarnya masih bisa dibilang imbang dan unggul, masih bisa ya. Tapi ini balik lagi, gimana cara Xavi, jam terbang Xavi apalagi di Liga Champions, gimana cara ngatur mental yang pemain sendiri juga nggak punya mental menurut gua. Ini emang sebenarnya agak susah, bukan cuma Xavi. Jadi benar-benar harus semua bergerak, harus semua bisa berkontribusi masing-masing gitu. Nah, 50-50, maksud gue kayak, ya gue aja fans nih udah pesimis ngelihatnya. Kok lu nggak mau nyenengin hati kita dikit, bilang kayak 60-40, 55-45 gitu kan. Ya boleh emang pasti 50-50, tapi biar ada peluang menang ya kita pesimis ngelihat cara main lu. Tapi kalau dari mental lu aja udah kayak gitu, nggak ada seneng-senengnya banget kita nungguin Barcelona jam 3 lagi, jam-jam rentan mental hancur. Jadi seperti itu. Nah, udah beberapa kali main Xavi, ini kita bahas permainan. Xavi menggunakan ya seperti biasa 4-3-3, tapi Christensen dimajuin menjadi defense midfield. Ya, ini kayak Stones di Stones di Manchester City, kayak PP waktu kalau mau ngelihat nyerang, ngelihat nyerang Stones di Manchester City. Kalau mau lihat bertahan, itu ngelihat PP waktu di Mourinho. PP jadi gelandang bertahan. Nah, ini gimana ya, Barcelona kadang nyerang tumpul, bertahan keropos. Jadi kayaknya itu legacy yang mau ditinggalin Xavi, kayaknya bukan Liga Champions, piala, tapi bisa naikin Christensen. Apa kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan gue nggak tahu kalau Ford udah bisa main, sepertinya masih Cancelo ya. Cancelo harus main sebelah kiri. Bahkan yang harus justru dibingungin di lini depan. Di depan Cancelo itu sayap kemarin Vitor Roque ketemu Oscar Mingueza yang notabene adalah Lord di Barcelona, itu nggak lewat-lewat. Nah, ini lu ketemu back-back Napoli ya yang kualitasnya di kualitas atas Liga Italia. Nah, dan kabarnya kan Felix juga udah latihan, bisa mungkin Felix lebih dulu, atau Xavi kan nggak mau banget ketemuin Felix dan si Lewandowski. Gue nggak tahu apa yang ada di situ, tapi kalau emang ada Felix, cari gol duluan. Barcelona kalau kebobolan duluan ribet ya. Lamine Yamal tetap kanan, 16 tahun, kontribusi banyak. Kalau nggak assist, gol, dan rating pemain ini setiap permainan selalu bagus. Lamine Yamal di situ. Kalau ada Pedri, ya Pedri, gue bilang ini pemain yang bagus, pemain yang istimewa, tapi napasnya cuma sampai 65 kalau diterusin bisa meninggal di lapangan. Jadi kuras aja Pedri selama 60 menit ya, langsung masukin Fermin atau Gundo di situ. Jadi nggak apa-apa, masih dengan cara yang sama Christensen di situ nggak apa-apa, biar kalau naik Cancelo lebih leluasa, Konde jadi lebih leluasa dan lebih kompak lagi ketika transisi bertahan. Seperti itu. Lewa harus main, dia masih dibutuhkan ketajamannya di Liga Champions, jam terbang, mentalitas ada di situ. Tapi Gundo boleh juga Gundo langsung main. Jadi 4-3-3, Konde sini, Konde, Araujo, kalau nggak Kurbasi ya Inigo lah. Gue pengennya Kurbasi buat Liga Champions, 16 tahun masih rentan, takut mentalnya belum ada di Liga Champions. Bukannya gue mau ngerendahin. Kiri Cancelo, Christensen, Christensen, De Jong nggak main dong berarti. Christensen, Pedri, De Jong, udah nggak apa-apa. Christensen, Pedri, De Jong. Gundo babak kedua nggak apa-apa. Gundo dia kadang big game player kan, suka cetak gol atau assist di pertandingan besar. Tapi ini kayak bukan pertandingan besar lawan Napoli. Nah, di depannya udah Joao Felix, Lewandowski, Lamine Yamal main seperti itu. Nikmatin. Dan hati-hati, dia punya Kvaratskhelia. Kalau feeling gua Konde sering 1-1 dengan Kvaratskhelia, itu bahaya. Itu bahaya banget. Konde sebenarnya nggak punya kecepatan, dia cuma punya insting intercept, motong bola dia bagus, ya passing bisa. Cuma kalau di sprint mati, meninggal dia di lapangan, turun berok
Ya jadi Xavi mesti mikir lagi, apakah Cancelo taruh kiri, Ford langsung main, tapi di tengah kita punya Araujo yang akan bertarung mungkin berhadapan dengan Osimhen. Ini seru banget guys. Jadi kalian harus tonton. Dan ya gua memprediksikan Barcelona nggak mungkin nggak kebobolan, Barcelona nggak mungkin nggak clean sheet. Kemarin Aspas gue tebak ngegolin, dia langsung golin. Jadi kayak skor pasti ya 1-1, 2-1, imbang. Kalau gue bilang sih imbang, nggak tahu menurut kalian gimana, silahkan diprediksiin. Dan sampai ketemu lagi di Pakar Bola Momentari Sepak Bola dengan Kebahagiaan.